Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok dan nama saya Samariana dan anggota-anggota saya. Nama saya Fernando Binti. Nama saya Ria Baris. Nama saya Dahlan. Nama saya Siski. Di sini kami akan membahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Puncaknya yaitu saat kembali terjadi perang Indochina karena Ho Chi Minh kembali menyerang Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Mengapa Ho Chi Minh sangat bersikeras untuk menghancurkan Vietnam Selatan? Hal ini dilakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang pemersatu Vietnam yang sudah Ho Chi Minh cita-citakan sejak dulu. Dengan adanya serangan ini, Amerika Serikat ikut turut campur tangan dalam membantu Vietnam Selatan. Karena Amerika Serikat masih memiliki kepentingan terhadap wilayah Vietnam Selatan. Amerika Serikat pun terus memberi bantuan dan mengirimkan pasukannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas satu latar belakang bencana Vietnam. Seperti gambar yang terlihat di depan ini, kira-kira apa yang akan teman-teman lihat dari gambar yang pertama? Gambar yang pertama saya lihat ada peperangan, Bu. Ini memang ada peperangan. Yang lain ada. Ya, silakan dari saudara. Saya melihat pada gambar pertama terjadi pengepungan di sebuah wilayah. Saya lihat adanya terjadi kebakaran di salah satu wilayah dan adanya terjadi kerusuhan. Terima kasih dari pendapat teman-teman. Di sini saya akan membahas latar belakang pecahnya Vietnam. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Prancis dengan bantuan Inggris kembali menguasai Indochina kembali. Akan tetapi kekuasaan Prancis semakin terdesak akibat dari perlawanan dari tentara Viet Minh serta jatuhnya pertahanan Bo Han Di ke tangan Viet Minh. Akhirnya pada tanggal 26 Maret sampai 20 Juli 1954, Prancis, Inggris, Cina, Uni Soviet, serta pemerintahan dari Viet Minh melakukan perundingan. Perundingannya dilakukan di Geneva yang berisi: 1. Mengakui penuh kemerdekaan Laos, Kamboja, Vietnam. Membagi Vietnam menjadi 2, yaitu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, serta batas lintang 17 lintang utara. Setelah dari perjanjian Geneva, Vietnam dibagi menjadi 2, yaitu Vietnam Utara dengan campur tangan Inggris dengan sifat non-komunis, serta Vietnam Selatan dengan campur tangan Uni Soviet dengan sifat komunis. Saya akan membahas nomor 2, yaitu keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Ini gambar yang nomor 2, coba diamati. Sudah jelas gambarnya teman-teman? Apa yang kalian lihat? Oke. Saya melihat ada helikopter dan dikelilingi oleh orang-orang yang bersenjata. Ada lagi? Ada coba. Saya melihat dalam gambar tersebut terjadinya peperangan di daerah pesisiran sebuah pantai. Saya melihat helikopter dan dikelilingi oleh orang-orang dan mobil yang kasar. Terima kasih buat pendapat teman-teman. Keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam Selatan perlawanan terhadap
pemerintahan Go-Jitien semakin kuat dan terbuka. Vietnam Utara melakukan observasi militer khusus di Vietnam Selatan. Beberapa hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan di Vietnam Selatan sebagai berikut. 1. Menempatkan sejumlah 460.000 pasukan udara dan laut di Vietnam Selatan. Lebih dari 100 opsir di bawah Jenderal Samuel William juga didatangkan untuk melatih tentara Vietnam. 3. Dibentuk pasukan konflik defense antara pasukan-pasukan Amerika Serikat dan pasukan-pasukan Vietnam. Euforia bermigrasi pada masa reformasi. Reformasi pada tahun 1998 mengembangkan pemerintah pemerintahan di Orde Baru dan membentuk sebuah ruang sebelah-sebelahnya pada masa Orde Baru dan menginginkan ruang politik dan ruang pemerintah untuk membangun daerahnya sendiri, mulai dari pemerintah, bupati sampai hingga gubernur. 3. Bersatunya Vietnam Utara dan Selatan. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bersatunya Vietnam Utara dan Selatan. Ini gambarnya. Coba sekalian mengamati gambar tersebut. Kurang dekat. Saya melihat orang-orang memegang bendera dan tersenyum. Tersenyum. Saudara. Pada gambar tersebut saya melihat sekumpulan orang yang sedang melaksanakan sebuah kegiatan. Melihat orang memegang bendera dan bersatu. Sudah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang dan Selatan. Pada tanggal 18 April 1975, pasukan blokir komunis dengan serangannya berhasil mendekati Saigon sampai jarak 5 km. Pasukan komunis terus maju dan mendekati ibu kota. Rakyat Vietnam Selatan panik dan berebut untuk mengungsi. Pada tanggal 20 April 1975, Amerika Serikat mengirimkan 5 buah kapal induk untuk mengangkut para pengungsi tersebut. Pada tanggal 30 April 1975, Presiden baru Vietnam Selatan Diem Tay Huy yang baru dilantik pada tanggal 28 April 1975. April 1975, Presiden
Presiden baru Vietnam Selatan Phaedong Phaedri yang baru dilantik pada tanggal 28 April 1975. Setelah menyerahkan syarat kepada Phaedong untuk menyatakan kemenangan itu, Phaedong mengubah nama Saigon. Ibu kota negara Vietnam Selatan mengubah nama Saigon. Ibu kota negara punya pemerintahan pada 30 April 1975. Kedua negara ini bersatu pada 2 Juni 1975. Negara Republik Sosialisasi Vietnam atau yang biasanya dikenal sebagai Vietnam. Baiklah teman-teman, inilah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Mereka ya.